Dalam surat Al-Kahfi Allah SWT mengatakan apa? Buku apa ini? Itu gambaran manusia protes nanti. Buku apa ini? Kok semuanya dibeberkan? Ketahuan semua di sini. Bingung. Kok bisa semuanya ada di dalam catatan itu? Mungkin bos kita itu nggak tahu keburukan-keburukan kita yang nggak kelihatan. Kita curang main karambol nggak ketahuan gitu. Ya. Kita minum kopi jatahnya sehari minumnya 3 kali kan nggak ketahuan juga gitu ya. Bisa di kantor ini minum jatah kopi sekali doang sehari. Dia minum bikin 4 kali sehari. Nggak ketahuan. Walaupun itu melanggar. Tapi di hadapan Allah SWT ketahuan. Semuanya ketahuan. Yang ngumpet-ngumpet, yang sendirian, semuanya dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah beberkan semuanya. Bahkan dalam hadis digambarkan bahwa nanti akan digambarkan dengan visual tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia. Secara visual kita dikasih gambaran. Kayak sinetron, kalau misalnya kita lagi cerita jadi kayak gini, langsung gitu kan dilihatin gambaran flashback. Kita dikasih tahu flashback itu semua nanti. Semuanya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, berarti lama dong Ustadz, satu orang 55 tahun. Dihitung 50 tahun, dihisap satu orang doang, belum saya nanti. Saya nggak tahu antrian keberapa. Gak usah ditanya. Hari kiamat itu yaumun asir, hari yang berat. Lama banget. Pernah ngantri di bank, udah datang pagi tetap ngantri juga. Itu masih biasa. Satu orang mungkin dapat 10 menit, 15 menit. Ini dihisap, umurnya beda-beda. Jadi semakin panjang umurnya, lama hisapnya, kan gitu ya. Udah panjang umurnya, lama hisapnya. Umur dia 155 tahun, 155 tahun. Di belakangnya ada umur baru 10 tahun. Kan pasti marah-marah. Ya Allah, depan aneh 155 tahun. Aneh cuma 10 tahun ini. Coba bayangkan. Semakin tua kita, itu semakin banyak hisapnya. Subhanallah, hari ke hari itu kayak bulan ke bulan tuh kayak hari ke hari sekarang. Subhanallah. Tahun ke tahun tuh kerasa kayak singkat sekali. Coba bayangin. 2023 ke 2024 itu kayak baru kemarin. Ternyata Allah SWT pindahkan itu dengan sangat cepat. Subhanallah. Itu menandakan bahwa waktu di dunia itu sesingkat itu, sependek itu Allah SWT jadikan kehidupan kita. Dan gak terasa 2024 umur kita nambah lagi. Didoain lagi panjang umurnya terus begitu setiap tahun. Setiap nambah usia kita dibilang panjang umurnya. Sampai ada di titik kita umurnya udah 155 tahun gitu ya. Pas ulang tahun didoain panjang umurnya juga, kita bekap semua mulutnya itu. Masih sampai kapan umur saya? Udah 155 tahun umur saya. Ya, gak ada habis dunia ini jemaah. Antum kejar mau mobil yang paling bagus, ada lagi mobil terbaru. Mau HP yang terbaru, ada lagi 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beli 15, itu masih ada 20 bentar lagi. Itu menandakan bahwa dunia gak ada habisnya. Tapi kematian di depan kita. Fa innahu mulaqikum. Kita akan berjumpa dengan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala tampar kita dengan ayat. Ketika kita kabur dari kematian, kita kan tadi ngerasa kalau kita dikejar-kejar sama kematian. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat An-Nisa ayat 78. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maut akan menemukan kalian. Sekalipun kalian ngumpet di benteng paling kuat yang ada di dunia ini. Sekalipun kita ngumpet di tempat yang paling aman, kematian akan menemukan kita. Ini bodohnya adalah banyak orang-orang barat sekarang menyiapkan tempat untuk berlindung dari kiamat, berlindung dari kematian. Mereka ngumpet, mereka bikin benteng paling kuat gitu, supaya nanti dia nggak mati. Bodohnya mereka adalah kematian itu bisa menemukan mereka dimanapun mereka berada. Maka kita tahu sebenarnya mau naik bis, mau naik kereta, mau naik pesawat, kalau emang udah jadwalnya mati, ya mati. Kan ada orang pernah bilang, saya nggak mau naik pesawat. Kematian naik pesawat itu deket rasanya. Kematian naik pesawat itu cepet. Siapa yang bilang? Orang keluar rumah jalan kaki aja, kalau ketabrak langsung mati. Gak kemana-mana, di kasur aja. Kalau kematian sudah waktunya, tidur gak bangun lagi. Jadi apa sebenarnya yang kita takutkan? Banyak orang yang gak mau keluar, gak mau pergi, gak mau beramal, karena dia tahu bahwasanya lari kemanapun kematian akan menjumpai dia. Ini salah. Hatta dia diam gak ngapa-ngapain pun kematian bisa menjumpai dia. Maka Allah SWT menegur kita bahwasanya dimanapun kita ngumpet, kematian akan menjumpai kita. Apa kata Allah SWT? Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan.
Setiap yang berjiwa di atas muka bumi ini fan, mati. Semua yang ada di atas muka bumi ini mati, tidak ada yang abadi satupun. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang mulia. Maka tidak ada yang akan tersisa di atas muka bumi ini kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita detik ini, sudah sebanyak apa amalan kita? Sudah siapkah sebenarnya kita itu mati? Atau jangankan buat masuk surga, buat urusan pertanyaan di kubur saja kita belum siap. Kita belum siap berada di alam barzakh. Kita belum siap ketemu sama malaikat munkar dan nakir. Kita nggak siap juga ditanya sama mereka. Boro-boro ngomongin surga. Ya. Maka dalam hal ini kita harus mempersiapkan kematian lebih dari apapun. Kalau Nabi kita SAW itu mempersiapkan dirinya dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kembali dalam keadaan yang baik, maka siapa kita? Siapa kita jemaah? Nabi SAW istighfarnya minimal berapa kali? 100 minimal. Kita berapa kali? Sudah istighfar hari ini? Nah, itu barusan istighfar. Ya, satu baru ya kan. Kita belum istighfar hari ini. Kadang-kala kita istighfar itu cuma dalam satu momen. Ketika lagi kaget, astagfirullah. Kok di rekening sisa segini kan gitu ya. Astagfirullah. Itu aja ingat ya gitu. Ya. Tapi sisanya enggak. Melihat tagihan baru astagfirullah. Tagihannya tagihan duniawi lagi, bukan tagihan dosa. Bayangkan kalau yang dikasih ke kita adalah tagihan dosa gitu. Tagihan listrik, tagihan ini yang kita lihat baru astagfirullah. Dan itu baru sekali astagfirullahnya. Nabi kita SAW 100 kali minimal. Dan Nabi SAW itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak jemaah. Qiyamul lail Nabi SAW itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Aneh juga bengkak-bengkak Ustaz kok gitu ya. Tapi bukan qiyamul lail. Aneh juga asam urat. Lihat Nabi SAW itu kakinya sampai bengkak-bengkak buat qiyamul lail. Padahal udah dijamin masuk surga. Nah kita belum dijamin masuk surga. Nama kita boro-boro di list masuk surga. Angka berapa nggak tahu, kita urutan keberapa buat masuk ke dalam surga. Tapi dalam hal ini kita masih santai-santai aja. Seolah-olah kematian masih lama, masih jauh dari kita. Subhanallah. Kadang-kala saya juga suka muhasabah kalau sebelum tidur gitu. Ini kebiasaan mungkin bisa diamalkan. Ketika sebelum tidur biasanya saya berhenti dulu sebentar, mikir. Hari ini saya ngelakuin apa, dosa apa yang sudah saya lakukan, apa yang harus saya rubah besok hari. Dan selesai dari itu semua, saya selalu bilang bahwa kalau ini saya waktunya sudah selesai, maka saya tutup sebelum saya tidur itu dengan syahadat. Itu kebiasaan saya, selalu baca ayat kursi, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Terakhir saya tutup dengan syahadat. Saya syahadat, saya takut ketika saya tidur selesai urusannya, enggak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum juga misalnya suami istri gitu ya, ketika mau tidur, ucapkan kepada istrinya, maafin kalau saya banyak salahnya hari ini. Saya mungkin hari ini terlalu egois, saya malah tidur-tiduran di saat kamu beres-beresin rumah, saya nggak bantuin kamu. Kamu lagi nggak enak badan, saya bukannya bantuin, malah saya santai-santai, malah saya nyuruh bikinin kopi, saya nyuruh bikinin ini, bikin itu. Padahal harusnya saya juga bantuin. Bilang, saya minta maaf, mungkin saya jadi suami yang tidak baik hari ini. Semoga besok tidak terulang lagi. Tidur. Kalaupun meninggal, kita dalam keadaan sudah minta maaf dan sudah dimaafkan insya Allah. Bayangkan kalau suami istri itu tidur dalam keadaan sedang bertengkar, main punggung-punggungan jemaah. Ada yang semalam punggung-punggungan? Saya lagi Ustaz gitu. Dari semalam saya punggung-punggungan, bukan apa-apa gitu. Punggung-punggungan, marah-marah. Suami lagi marah, istrinya juga marah-marah. Tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak bangunkan keduanya atau salah satunya. Suaminya yang Allah cabut nyawanya. Apa yang istrinya besok lakukan? Ya Allah, saya nyesel kemarin kenapa saya gini-gini, ya enggak? Dan sesuatu itu, ya, ada pepatah Arab mengatakan gini, ta'lu makanatu syai' inda faqdihi. Sesuatu itu baru ketahuan mulianya, berharganya saat dia hilang, saat dia pergi. Pas ada diomel-omelin, kamu ini kerja nggak benar gini-gini, pulang malam segala macam. Pas meninggal dibikin story, suamiku yang tercinta, aku menyesal selama ini. Kalau udah pergi seperti itu, begitu juga istrinya meninggal, suaminya juga sama seperti itu. Enggak ya, rata-rata suami enggak gitu ya. Langsung nyari lagi yang lain ya. Astagfirullah. Tapi dalam ini sesuatu itu baru kelihatan berharganya saat sudah pergi.
Makanya Nabi SAW selalu katakan, ightanim khamsan qabla khams. Maksimalkan yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Kalau lagi muda, maksimalkan sebelum datang tua. Kalau lagi sehat, maksimalkan sebelum datang sakit. Ya, kalau ada waktu luang, maksimalkan sebelum datang sibuk. Dan yang terakhir ditutup, kalau lagi hidup, maksimalkan hidup sebelum datang mati. Kalau Allah sudah cabut nyawa kita, nggak ada lagi kesempatan buat kita untuk beramal. Al-yaum yaumun amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini adalah kita tempat untuk beramal dan gak dihisab amalan kita. Nanti di akhirat itu hisab dan kita gak bisa beramal lagi. Coba bayangin, setiap kita beramal langsung dihisab sama Allah di dunia ini. Kita melakukan kemaksiatan, Allah buat kita tercambuk misalnya punggungnya. Misalnya di dunia ini semua maksiat langsung Allah balas, misalnya seperti itu. Setiap melakukan kemaksiatan Allah cabut satu nikmat. Bayangin, mungkin hari ini antum datang gak ada hidung, gak ada matanya, karena Allah cabut mata dan hidungnya. Ya, Allah SWT cabut penglihatannya. Karena dosa kita Allah cabut kenikmatan satu persatu. Subhanallah. Maka dalam hal ini kematian itu tidak akan mungkin berakhir indah kecuali kita memaksimalkan kehidupan kita dengan amalan-amalan yang indah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang berjiwa itu akan berjumpa dengan kematian. Seluruh yang bernyawa itu akan pulang kepada Allah SWT. Tidak melihat mana yang muda, mana yang tua, ya, mana yang taat, mana yang maksiat. Semuanya Allah SWT panggil.